Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathihatun Najah dengan NIM 204222060. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempraktekkan korelasi ganda menggunakan SPSS. Nah, di sini saya menggunakan artikel atau jurnal yang dengan judul Hubungan Kemampuan Membaca Al-Quran dan Minat Belajar Siswa dengan Hasil Belajar PAI. Nah, artikel dan jurnal ini penulisnya yaitu Arsyad dan Salahuddin dari STKIP Muhammadiyah Bogor. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Saya mohon izin untuk menggunakan judul ini dan data yang digunakan tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Hanya jurnalnya hanya sebagai acuan untuk sebagai pola pikir. Nah, langsung saja. Nah, jadi untuk pengambilan keputusannya nanti yaitu melihat SIG. Apabila SIG-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka ada korelasi yang signifikan atau HA diterima. Apabila nilai SIG itu lebih besar dari 0,05, maka tidak ada korelasi yang signifikan atau H0 diterima. Tidak ada korelasi yang signifikan. Oke. Selanjutnya, langsung saja kita mempraktekkan menggunakan SPSS. Oke, nah untuk untuk pengambilan keputusan statistikanya yaitu menggunakan apabila SIG-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka ada korelasi yang signifikan atau HA-nya diterima. Tapi apabila nilai SIG-nya itu lebih besar dari 0,05, maka tidak ada korelasi yang signifikan atau H0-nya diterima. Oke, sekarang kita langsung saja untuk mencoba mempraktekannya. Sebelumnya, ini merupakan data yang kami gunakan, yang saya gunakan. Kita menggunakan sebelumnya kita copy terlebih dahulu datanya. Setelah itu kita pindahkan ke SPSS. Oke, sudah kelihatan. Lagi. Nah, sekarang selanjutnya kita ubah dulu namanya. Yang pertama ini
kemampuan membaca. Selanjutnya, minat belajar. Yang terakhir yaitu hasil belajar PAI. Oke. Nah, lalu kita tekan analis linier. Selanjutnya, nah, yang bagian dependen kita isi dengan yang variabel terikat, yaitu hasil belajarnya. Nah, untuk independence itu kemampuan baca Al-Quran dan juga minat belajar. Oke, lalu kita tekan statistik, lalu R square C, continue. Oke. Nah, selanjutnya hasilnya yaitu ini. Output. Ini ya. Dilihat ini R-nya, R, ini sig-nya berarti lebih dari 0,05. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan, bahwasanya jika sig-nya itu lebih besar dari 0,05 berarti tidak ada korelasi yang signifikan atau H0-nya diterima. Nah, jadi tidak ada korelasi antara kemampuan baca Al-Quran, minat baca, dan juga hasil belajar PAI berdasarkan data yang saya gunakan ini. Tapi sebenarnya kalau di jurnal yang saya baca itu ada antara keterikatan antara karena dalam jurnal itu benar-benar melakukan penelitian. Nah, itu ada keterikatan antara kemampuan baca Al-Quran, minat, dan juga hasil belajar PAI. Nah, semakin siswa, nah dalam jurnal itu yang diteliti yaitu SMK, Sekolah Menengah Kejuruan Tirtayasa, Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Nah, kalau di dalam jurnal itu dijelaskan bahwasanya ada keterikatan antara yang tiga tersebut, minat belajar dan juga kemampuan baca Al-Quran dengan hasil belajar PAI. Karena jika siswa itu membaca Al-Quran, tentu dia itu juga ingin memahaminya Al-Quran itu juga lebih banyak, dan juga tidak pelajaran PAI itu kan sumbernya dari Al-Quran. Nah, tentu jika siswa yang sudah memahami membaca Al-Quran, memahami isi Al-Quran dan juga sudah bisa membaca Al-Quran, dia akan lebih paham tentang materi pelajaran PAI dan juga keinginan dia untuk belajar PAI itu lebih tinggi. Mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.